Salam entrepreneur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Muhammad Fauzi, CEO dan founder dari Juragan Lele Farm, the next level of catfish market to ASEAN Oceania, pembudidaya lele yang siap terjun ke pasar internasional. Kami hadir dengan visi dan misi yang jelas, yaitu menyediakan produk lele organik yang siap untuk diekspor dengan kualitas paling baik dan metode pembudidayaan yang tidak menjijikkan. Sebelum memulai, saya ingin bertanya, apa pembudidaya lele paham bahwa produksi lele dalam negeri melimpah dan berpotensi untuk diekspor? Jawabannya tidak. Pada tahun 2019, BPS menyebutkan bahwa jumlah ekspor lele hanya 3.740 ton atau 0,38% dari total produksi di Indonesia yang berjumlah 981.623 ton. Andai saja kalian tahu, harga 1 kg lele di pasar internasional seminimalnya berada di angka Rp25.000, lebih tinggi dari harga rata-rata lele di Jawa. Maka dari itu, kami hadir untuk mengembangkan sayap penjualan lele hingga ke pasar internasional. Dengan mengembangkan sayap penjualan lele, kami yakin bahwa akan banyak sekali petani lele yang bersemangat dalam berbudidaya dan yang pasti akan meningkatkan penghasilan mereka dalam berbudidaya. Kenapa harus dimulai hari ini? Karena jelas, produksi lele selalu meningkat dari tahun ke tahun. Potensi yang besar itu harus kita manfaatkan mulai dari sekarang. Market size yang kita bicarakan adalah market size yang sangat-sangat besar. Saat ini, nilai ekspor lele masih berada pada angka 6,7 juta US dollar. Padahal, Indonesia sendiri mentargetkan nilai ekspornya mencapai 25 juta US dollar. Kalian bayangkan, masih ada peluang ekspor senilai 18,3 juta US dollar yang siap untuk dipenuhi. Kami yakin akan banyak sekali pendapatan yang diperoleh baik untuk petani lele, devisa negara, dan untuk kami sendiri yang hanya dari ekspor lele. Secara competitive landscape, kami adalah yang pertama hadir di market dengan menghadirkan online dan harga yang kompetitif dengan produk lele yang organik. Tentu beberapa kompetitor kami adalah mereka yang mempunyai ternak lele sendiri, atau malah mereka yang malah menjadi tengkulak lele. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Bagaimana juga jika makannya lele ternyata kotor? Kami yakin kami adalah yang pertama membawa value ini, customer experience yang kami berikan dengan value proposition tersebut tidak dapat ditolak oleh customer kami. Dari tim, kami adalah orang-orang yang memiliki pengalaman cukup baik di dunia bisnis. Ada saya sendiri, ada rekan saya Renaldi Gumelar Arbikusumo sebagai CMO, dan rekan saya Andrian Setiatmaja sebagai COO dan CFO. Kami bertiga adalah founder yang sudah kenal cukup lama, cukup baik, dan kami bersama-sama memiliki visi untuk menyediakan produk lele organik berkualitas tinggi yang siap untuk diekspor. Demikian pembukaan dari Juragan Lele Farm. So, mari kita lihat bagaimana BMC dari bisnis yang sedang kami jalankan. Let's start it. Customer segment dari Juragan Lele Farm bertipe pasar segmentasi yang dimana kami menargetkan para pengusaha lokal seperti para pembudidaya dan warung pecel lele. Selain itu, kami juga menargetkan kepada pengusaha asing untuk keperluan ekspor. Memang orientasi kami untuk ekspor ditujukan kepada para pengusaha asing area ASEAN Oceania. Tapi kami juga fokus untuk memenuhi kebutuhan pengusaha lokal yang berada di area Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, dan Surabaya. Ada 5 value proposition yang kami tawarkan kepada mereka, yaitu yang pertama, kami menyediakan delivery order untuk pasar dalam dan luar negeri dalam volume yang besar. Yang kedua, konsumen bisa memesan lele sesuai dengan keinginan, entah itu lele segar yang belum dibersihkan, maupun lele yang sudah dibersihkan organnya, ataupun lele tersebut sudah difilet. Yang ketiga adalah produk lele dari kami dijamin organik. Yang keempat, harga yang ditawarkan pun kompetitif. Yang kelima, dan tidak kalah penting, kami menyediakan garansi 1 minggu dengan rasio kematian 10% bagi pembudidaya dengan cara kami ganti lele yang mati. Dan untuk pengusaha asing yang ingin membeli, kami sediakan fitur video call untuk memastikan bahwa produk lele kami benar-benar organik, ditandai dengan dagingnya yang berwarna putih dan empedunya yang berwarna kuning. Dalam hal mengembangkan bisnis Juragan Lele Farm dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada sisi channel dan customer relationship.
Pada tahap awareness, para pembudidaya dan pemilik warung pecel lele seringkali mencari supplier lele pada komunitas lele yang terdapat di Facebook dan beberapa di Instagram. Kami telah bergabung dengan komunitas Paguyuban Peternak Lele Mojokerto dan komunitas Peternak Lele area Surabaya dan memiliki akun Instagram bisnis pribadi di @juraganlelefarm.id. Namun berbeda dengan pengusaha asing yang seringkali mencari supplier dari eBay, InaExport, Alibaba, dan ITPC. Platform tersebut mereka pilih karena di sana banyak sekali supplier trusted yang siap memenuhi kebutuhan buyer. Lalu, WhatsApp untuk apa? Begini, jika kita sudah chat dengan calon pembeli kami bisa buat WhatsApp status untuk menyebarkan informasi mengenai Juragan Lele Farm. Pada tahap evaluation, kami akan menyebarkan katalog produk pada platform-platform yang telah kami pilih di tahap awareness, agar para buyer bisa mengetahui bagaimana produk kami lebih detail dan mereka bisa langsung mengetahui kami di WhatsApp. Pada tahap purchase, buyer bisa mengkonfirmasi pembeliannya via WhatsApp maupun via eBay dan Alibaba. Jika dikonfirmasi melalui WhatsApp, bagi pengusaha lokal, kami menyediakan metode pembayaran cash atau transfer ke rekening BCA, Mandiri, dan e-money. Dan bagi pengusaha asing, kami menyediakan metode pembayaran LC maupun non-LC untuk keperluan ekspor. Pada tahap delivery, para pembudidaya dan pemilik warung pecel lele bisa menggunakan opsi untuk pesanannya kami antar, karena untuk pembeliannya bisa dihitung per bibit maupun per ekor. Atau mereka juga boleh untuk mengambil pesanannya langsung ke kolam. Untuk para pengusaha asing, pesanannya akan kami kirim menggunakan kontainer dengan minimum order quantity yaitu 2 kali 40 foot. Pada tahap after sales, kami akan memfollow up semua konsumen kami tanpa terkecuali. Kami tidak membeda-bedakan pelayanan baik untuk pengusaha lokal maupun pengusaha asing. Meskipun kami menerapkan metode transaksional, di mana ini merupakan sistem beli putus, kami akan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen. Untuk menjalin hubungan hangat dengan konsumen, kami menggunakan metode dedicated personal assistance, di mana komunikasi dari tahap awareness sampai after sales akan dilakukan oleh satu orang admin. Lalu kami juga menggunakan co-creation, di mana kami melibatkan konsumen untuk memberikan feedback kepada kami sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan Juragan Lele Farm ke depannya. Hal ini juga berkaitan dengan after sales yang ada di channel. Pada tahap revenue stream, kami menggunakan metode negotiation yang mengikuti real time market. Maka besarnya pendapatan kami bergantung pada harga pasar saat itu. Produk yang kami jual diantaranya adalah bibit lele kepada pembudidaya, hasil panen lele kepada pemilik warung pecel lele, dan lele filet kepada pengusaha asing. Dengan mengetahui kebutuhan pasar akan ikan lele yang sangat besar, kami berusaha untuk menekan FCR hingga dalam rentang 0,8 sampai 1 agar memaksimalkan kapasitas produksi serta profit. Dalam artian setiap 1 kg lele hanya memerlukan pakan sebanyak 800 gram sampai 1000 gram. Dengan begitu, perkiraan profit yang bisa diperoleh antara Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000 untuk pasar lokal dan Rp700.000 sampai dengan Rp1.300.000 untuk pasar asing dalam ukuran per 1000 ekor ikan lele. Namun tidak lupa kami juga mengikuti harga pasar. Pada tahap key resource, saat ini kami memiliki aset berupa 8 unit kolam yang berukuran 4 x 2,5 meter dan 4 unit ember yang bervolume 70 liter. Kami juga memiliki peralatan sortir lele yang memadai dan juga lengkap. Dan kami memiliki 3 pasang indukan yang berumur lebih dari 2 tahun. Kami juga memiliki ramuan bioflok untuk air kolam dan ramuan untuk fermentasi pakan. Juragan Lele Farm juga dibantu oleh beberapa helper yang bertugas mulai dari pra hingga pasca panen. Modal dari Juragan Lele Farm pure dari para founder. Kami paham bahwa resource yang kami miliki saat ini masih kurang dari ekspektasi. Maka dari itu, dalam beberapa bulan ke depan, kami akan mendevelop resource yang kami miliki. Untuk menunjang aktivitas bisnis kami, terdapat beberapa key activity yang menjadi penunjang keberhasilan dalam berbudidaya ikan lele ini, yang meliputi pemijahan, pembibitan, dan pembesaran lele.
Yang kedua, penjualan bibit lele. Yang ketiga, riset and development air kolam secara bioflok dan fermentasi pakan. Dan yang terakhir, manajemen siklus ternak agar bisa panen dan melakukan pemeliharaan setiap bulan. Aktiviti utama Juragan Lele Farm berupa production yang berfokus pada proses pembudidayaan lele mulai dari pemijahan, pembibitan, dan pembesaran. Kami melakukan tipe kerjasama berupa buyer supplier, competition, dan strategi alliance. Buyer supplier kami lakukan karena kami masih bergantung kepada supplier akan kebutuhan pakan dan packing ikan lele. Supplier pakan tersebut meliputi Gria Pakan Mojokerto, Ternak Jati PS, Rumah Potong Hewan, dan Ilham Jaya Plastik. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan kompetitor atau biasa disebut competition untuk memenuhi kebutuhan benih lele jika diperlukan dan juga sebagai mentor untuk tim Juragan Lele Farm itu sendiri. Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan Balai Benih Ikan Mojokerto. Kami juga melakukan kerjasama strategik dengan non-kompetitor kami, yaitu Meratus Forwarder dan Universal Trading Indonesia untuk membantu proses ekspor kami. Dengan resource yang kami miliki saat ini, dan juga beberapa partner yang menjadi penyuplai segala kebutuhan dari Juragan Lele Farm, kami menetapkan cost structure Juragan Lele Farm sebagai cost driven, yang dimana harga pembelian kebutuhan lele akan bergantung pada kondisi pasar itu sendiri. Jika terdapat kelangkaan produk, maka harga juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Fixed cost yang kami keluarkan hanya untuk sewa kolam, biaya helper, dan gaji manajer. Sedangkan untuk variable cost yang kami keluarkan untuk kebutuhan operasional berupa biaya listrik, biaya pakan, biaya kebutuhan penunjang kehidupan lele, biaya packing lele, dan kebutuhan marketing berupa biaya masuk ke eBay, Alibaba, dan ITPC. Terima kasih telah mengikuti penjelasan bisnis dari tim Juragan Lele Farm. Saya Fitra, Saya Renaldi. Saya Andrean. dan kami dari tim Juragan Lele Farm undur diri. Salam Salam entrepreneur. I try to quit, but truth is I don't want to. Yeah. Cause 24/7 I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you.